Alhamdulillah, Rabbil alamin. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudhillalah wa may yudlilhu fala hadiyalah. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Ma'asyiral muslimin, sidang Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Faqala ta'ala fil Qur'anil Karim wa huwa asdaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan shadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dhunubakum wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ma'asyiral muslimin wa jumratul muslimin, sidang salat Jumat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah Jumat yang berbahagia, semoga Jumat kali ini kita selalu berada dalam naungan rahmat dan hidayah Allah Subhanahu wa taala. Tak henti-hentinya kita panjatkan puja dan syukur kita kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita nikmat iman dan Islam, kemudian juga memberikan karunia dan hidayah kepada kita. Semoga untayan kenikmatan yang kita rasakan sampai hari ini, kita diberikan kekuatan untuk senantiasa selalu bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Semoga kita selalu termasuk yang mendapat hidayahnya serta berada dalam keadaan iman dan Islam hingga akhir hayat kita. Dan tentunya kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala nikmat kehidupan yang sampai saat ini kita dapatkan. Sehingga pada kesempatan yang baik ini kita masih dapat beribadah kepadanya, dapat mengingat kepadanya serta memuji kebesaran Allah Subhanahu wa taala. Pada kesempatan yang mulia ini, selaku khatib mengajak hadirin sekalian, marilah kita senantiasa meningkatkan keimanan dan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti senantiasa berupaya dan berusaha untuk selalu mengingat Allah Subhanahu wa taala dalam setiap situasi dan kondisi dengan cara senantiasa kita berzikir kepada Allah dan melaksanakan segala perintah Allah Subhanahu wa taala. Takwa dalam arti kita senantiasa melibatkan Allah Subhanahu wa taala dalam setiap kehidupan kita. Dalam persoalan apapun yang kita hadapi, dengan cara kita senantiasa berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala, memohon pertolongan dan bermunajat kepadanya, sehingga akan menimbulkan ketentraman dan juga ketenangan dalam setiap kehidupan kita. Dan tentunya selawat serta salam kita sampaikan selalu kepada junjungan Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya dan para sahabatnya. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, Jumat kali ini khatib akan menyampaikan tema
orang-orang yang mendapatkan ampunan Allah Subhanahu wa taala. Sebagaimana firman Allah Subhanahu wa taala di dalam surat Thaha ayat ke-82. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa inni laghaffarul liman taba wa amana wa amila shalihan summa ihtada. Ayat ini menggambarkan sangat singkat, tetapi orang-orang yang Allah pilih untuk mendapatkan ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Artinya, dan sungguh aku Maha Pengampun bagi yang bertobat, beriman, dan berbuat kebajikan atau beramal soleh, kemudian tetap dalam petunjuk. Jamaah rahimakumullah, sesungguhnya kita merasakan dalam kehidupan ini, setiap apapun yang kita lakukan, kita kerjakan, kalaulah bukan karena petunjuk dan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala, mungkin dalam kehidupan kita akan tidak merasakan bagaimana kenikmatan dunia ini. Karena Allah Subhanahu wa taala menyampaikan ayat ini begitu singkat kepada kita semua, ada peluang, ada kesempatan bagi setiap kita untuk kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Berapapun usia kita, bagaimana kehidupan kita, semua Allah ingatkan kepada kita bahwa dalam ayat ini sesungguhnya Allah Maha Pengampun bagi orang-orang yang kembali kepadanya. Wa inni laghaffarun liman taba, yaitu orang-orang yang kembali. Taba itu adalah taubat. Taba yatubu taubatan. Arti letterlexnya adalah kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Maka ketika kita kembali kepada Allah Subhanahu wa taala, berarti keseriusan, kemudian juga fokus kita bagaimana kita mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala, diterimanya taubat kita oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena taubat ini adalah bagian dari kewajiban setiap manusia. Allah Subhanahu wa taala berfirman di dalam surat At-Tahrim ayat yang ke-8, yang artinya, wahai orang-orang yang beriman, bertaubatlah kepada Allah dengan taubat yang semurni-murninya. Artinya perintah taubat adalah bagian dari perintah-perintah Allah Subhanahu wa taala yang harus kita laksanakan. Kembali kepada Allah Subhanahu wa taala adalah bagian seorang hamba yang menemukan jati dirinya, mengenal Allah Subhanahu wa taala, bermakrifah kepada Allah Subhanahu wa taala. Jamaah Jumat rahimakumullah. Ada 3 hal yang disampaikan oleh Imam Al-Ghazali terkait dengan pertaubatan ini. Karena sesungguhnya orang atau setiap kita merasa bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala hanya beralasan bahwa kita beristighfar. Kemudian kita hanya selepas itu saja. Jamaah sekalian, menurut Imam Al-Ghazali, bahwa taubat yang pertama yang diterima oleh Allah Subhanahu wa taala adalah orang yang bertobat menyadari, memahami akan setiap langkah dan tindak kesalahan, dosa-dosa yang diperbuatnya terhadap Allah Subhanahu wa taala. Artinya dia banyak merenung terhadap dirinya sendiri. Apa yang selama ini sudah saya kerjakan terhadap Allah Subhanahu wa taala? Kemaksiatan apa yang saya tinggalkan? Ini adalah bagian yang harus kita renungkan. Yang kedua, kata Imam Al-Ghazali, setelah kita menyadari, memahami dosa-dosa kita,
Maka yang kedua, ini sangat penting sekali. Bagaimana kita berusaha untuk meninggalkan dengan sungguh-sungguh perbuatan-perbuatan yang dilarang Allah Subhanahu wa taala. Artinya kita memahami dosa yang kita kerjakan, yang Allah larang, ini akan menjadikan kita mengenal Allah Subhanahu wa taala. Maka oleh karena itu, setiap kita harusnya memahami bagaimana perintah dan larangan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam mencontohkan hal-hal yang diperintahkan dan dilarang oleh Allah Subhanahu wa taala. Kadang setiap kita melaksanakan kehidupan ini bukan semata-mata karena Allah Subhanahu wa taala, tetapi adalah semata-mata kehidupan dunia yang seharusnya kita kembali bahwa setiap kita diatur kehidupannya oleh Allah Subhanahu wa taala. Nafas kita, jalan kita, dan lain sebagainya pergerakan yang kita lakukan, ini semuanya harus kita menyadari Allah yang menggerakkan diri kita. Kemudian yang ketiga, setelah kita menyadari, memahami dosa kita, bahkan kita meninggalkannya, oleh karena itu yang ketiga, wajib kita mengisinya dengan perbuatan-perbuatan yang baik dan diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa taala dan dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu alaihi wasallam. Tiga hal ini yang dimaksud di dalam surat At-Tahrim ayat ke-8. Taubat yang semurni-murninya. Artinya taubatan nasuha itu adalah taubat yang kita kerjakan, yang kita lakukan, dan meninggalkan aspek-aspek kemaksiatan dan dosa yang sudah kita tinggalkan. Ini bagian kita kembali kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Maka oleh karena itu amat sangat penting ketika pembahasan pertama kali. Apalagi kita sekarang memasuki bulan Sa'ban, menuju kepada Ramadan. Yang artinya apa? Kita harus membersihkan diri kita, mensucikan diri kita. Banyak-banyaklah bertobat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Rasulullah SAW dalam sebuah hadis diungkapkan bahwa beliau senantiasa setiap harinya beristighfar, mohon ampun kepada Allah tidak kurang dari 70 atau 100 kali. Beliau yang dijamin masuk surga, beliau yang dijamin maksum, tetapi senantiasa selalu mohon ampun kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Marilah kita menilai diri kita. Iqra kitabaka kafa binafsik. Di dalam surat Al-Isra ayat yang ke-14 Allah sebutkan, Iqra kitabaka, bacalah kitabmu, ai bacalah dirimu, kafa binafsik, karena kamu yang memahami diri kamu yang nantinya akan Allah hisab di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi lebih kita menilai diri kita, mengkoreksi diri kita, bermuhasabah kepada diri kita. Senantiasa, kalau orang yang senantiasa selalu bermuhasabah, berbaik sangka kepada diri, maka dia akan berbaik sangka kepada orang lain, bahkan berbaik sangka kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Inilah hakikat taubat yang Allah jelaskan di dalam surat At-Tahrim, yaitu pertaubatan yang semurni-murninya atau taubatan nasuha. Kembali ke ayat yang saya bacakan tadi, wa inni laghafarun liman taba wa amana. Orang yang taubat itu pertama akan diampuni oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Yang kedua, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kembali kepada diri kita, mengkoreksi apakah sampai saat ini kita sudah meyakini, bermakrifah, mengenal Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena setiap langkah kehidupan kita beribadah kepada Allah itu senantiasa untuk mengharapkan ridhonya, bukan yang lain.
bukan karena makhluk, bukan karena harta dan jabatan, bukan karena tetangga, tetapi yang mengangkat derajat kita menghadap Allah Subhanahu wa taala adalah rasa yakin kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini yang disebut dengan mendasar keimanan kita. Oleh karena itu, keimanan atau tauhid ini sangat penting dalam kehidupan kita. Karena kita akan merasakan kita tidak akan pernah melakukan apapun karena kita dilihat oleh Allah Subhanahu wa taala. Muraqabatullah, ma'iyatullah. Kalau semua kebersamaan kita dengan Allah, kebersamaan kita dengan Allah Subhanahu wa taala, maka kita akan takut dimanapun kita berada. Bukan karena CCTV dan bukan karena lainnya, tapi ketakutan kita, kekhawatiran kita di dunia ini, itu Allah yang mencatat. Allah yang akan menilai. Jamaah rahimakumullah, maka keimanan yang sangat mendasar bagi kita adalah bahwa kita meyakini keberadaan Allah Subhanahu wa taala yang dekat dengan kita. Inilah muraqabatullah. Karena Allah bersama dengan kita. Apa yang kita rasakan dalam kehidupan kenyataan kita memang seperti kehidupan biasa-biasa saja. Ada sakit, ada sehat, ada rezeki yang berlimpah, bahkan tidak memiliki rezeki. Semua Allah atur kehidupan kita sesuai dengan fungsi dan misi hidup yang kita jalankan di bumi ini. Oleh karena itu, semakin kita dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, semakin kita meyakininya, Allah akan menggantikan segala bentuk-bentuk kebahagiaan dunia dengan bentuk-bentuk akhirat. Kalau orang sudah memikirkan tentang akhirat, insya Allah dunia akan mengikuti. Inilah yang harus kita tanamkan dalam kehidupan kita dan keluarga kita, bahkan bermasyarakat. Insya Allah ketika kita sudah meyakini Allah Subhanahu wa taala, maka diri kita akan menjadi baik, keluarga kita akan menjadi baik, masyarakat kita pun akan menjadi baik, bahkan bernegara pun, berbangsa akan menjadi bangsa yang baik. Karena senantiasa mendapatkan keridhaan dan berkah dari Allah Subhanahu wa taala. Ini kedua. Jadi orang-orang yang Allah ampuni adalah orang-orang yang beriman. Kita mengaca diri kita, apakah kita sudah beriman? Karena kelanjutan ayat At-Tahrim menyebutkan orang-orang yang beriman yang Allah ampuni itu adalah an-ni'matul iman bin nur, yaitu orang-orang yang beriman kepada Allah yang mendapatkan cahaya keimanan. Bukan cuma sekedar yakin, tetapi ada cahaya dalam kehidupannya yang dia senantiasa selalu istiqomah dalam kehidupannya. Jadi setiap kita kalau sudah bermakrifat dan dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, Allah akan berikan nur iman kepada kita semua. Setiap kita. Apa tandanya? Jelas. Setiap apa yang mau kita lakukan, langkah apapun, kita mengaca kepada hati kecil kita. Biasanya seperti itu. Ini benar atau tidak? Bermohon kepada Allah Subhanahu wa taala. Ya Allah, hari ini kami akan ke sana, kami akan ke sini. Benar enggak menurut Engkau ya Allah? Jadi bukan didahulukannya akal kita, pengetahuan kita, kecerdasan kita. Terkadang kita terkungkung dengan hal-hal seperti ini. Melupakan Allah Subhanahu wa taala karena kita merasa lebih pintar, kita merasa lebih hebat, kan kita merasa lebih menjadi pejabat. Allah dilupakannya. Setiap kita akan mengatur yang namanya rencana, perbuatan apapun untuk memperbaiki masyarakat, kembalikan kepada Allah Subhanahu wa taala rencana itu. Apakah rencana ini Allah ridhoi atau tidak? Demikian iman yang dekat dengan Allah Subhanahu wa taala. Insya Allah inilah orang-orang yang mendapat ampunan dari Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, yaitu orang-orang
di dalam ayat ini disebutkan adalah wal amalus saleh. Amal soleh itu adalah sebuah kebajikan. Tetapi amal baik belum tentu amal soleh. Kenapa? Karena amal soleh landasannya iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, ikhlas kepada Allah, dan dicontohkan perbuatannya oleh Rasul Sallallahu Alaihi Wasallam. Itu amal soleh. Jadi mengajarkan kepada kita untuk beramal soleh adalah belajar untuk mengkaji Al-Quran dan As-Sunnah. Membaca apa yang diperintahkan dan dilarang. Karena tatanan kehidupan kita semua termaktub di dalam Al-Quran dan dicontohkan oleh Rasulullah dalam hadis-hadisnya. Ketika kita mempelajari Al-Quran dan hadis, kita tahu ini yang dilarang, ini yang diperintahkan. Oleh karena itu, ayat pertama yang diperintahkan itu bukan untuk berdagang, bukan untuk yang lainnya. Tetapi kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala untuk belajar. Iqra, iqra, iqra. Tetapi membacanya bukan semata-mata baca saja. Iya. Bacalah dengan nama Tuhanmu. Jadi apa yang kita baca? Yaitu baca alam ini dan lain sebagainya. Terakhir, bahwa ketika sudah mendapatkan ampunan orang yang bertobat, orang yang beriman, kemudian dia beramal soleh, insya Allah Allah akan tetapkan petunjuk kepada dirinya agar dia tetap istiqomah dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim. Wa nafa'ni wa iyyakum bima fihi wa zikril hakim. Aqulu qawli hadza fastaghfiruhu innahu wal ghafurur rahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haq liyudhhirahu 'alad dini kullihi wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'dah. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsani ila yaumiddin. Amma ba'du. Faya ayyuhal muhadirin usikum wa iyyakum bitaqullah wa ta'atihi la'allakum tuflihun. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Innallaha wa malaikatahu yusholluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu shollu 'alaihi wa sallimu taslima. Allahumma sholli 'ala sayidina Muhammad wa 'ala ali sayidina Muhammad kama shallaita 'ala sayidina Ibrahim wa 'ala ali sayidina Ibrahim wa barik 'ala sayidina Muhammad wa 'ala ali sayidina Muhammad kama barakta 'ala sayidina Ibrahim wa 'ala ali sayidina Ibrahim fil alamina innaka hamidum majid. Allahumma aghfir lil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat al ahya'i minhum wal amwat innaka qaribun mujibu da'wat ya qadiyal hajat. Allahumma aghfir lana dhunubana wa dhunuba waliwadidina warhamhuma kama rabbayana shaghira. Allahumma ya Allah ya Rabbana, hanya dalam kuasamu segala apa yang terjadi dalam hambamu ini. Tiada daya dan upaya selain keagunganmu. Ya Allah ya Rabbana, jadikanlah segala nikmat dan titipanmu menjadikan hambamu semakin pandai bersyukur. Berikanlah kekuatan iman dan Islam kepada kami ya Allah. Tuntunlah kami setiap langkah kami dalam menjalani
kebaikan-kebaikan di muka bumi ini. Ya Allah, Ya Rabbana, di hari yang Engkau ciptakan ini, ajarkanlah kami agar senantiasa menempatkan Engkau di tempat yang paling agung. Karena kami sadar ya Allah, sering kami dunia ini lebih kami pentingkan ketimbang Engkau ya Allah. Ya Allah, Ya Ghafur, ampunilah seburuk apapun diri-diri kami selama ini. Ampunilah sekelam apapun masa lalu kami. Tutupi seburuk apapun aib-aib kami. Bukakan lembaran-lembaran baru yang bersih, yang menggantikan lembaran-lembaran yang kelam masa lalu kami. Ya Allah, satukanlah hati kami dalam ketaatan dan keistiqomahan untuk menjalankan kewajiban-kewajiban terhadap Engkau ya Allah. Anugerahkanlah segala kemuliaan-Mu kepada hamba-hamba-Mu ini ya Allah. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah innaka antal wahhab. Rabbana faghfir lana dzunubana wa kaffir anna sayyi'atina wa tawaffana ma'al abrar. Rabbana wa atina ma wa'adtana ala rusulika wa la tuhzina yaumal qiyamah innaka la tukhliful mai'ad. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Walhamdulillahi rabbil alamin. Ibadallah, innallaha ya'muru bil 'adli wa ihsan wa ita'i dzil qurba wa yanha 'anil fahsya'i wal munkar wal baghi ya'idzukum la'allakum tadhakkarun. Fadhkurullahal 'azima yadhkurkum wa la dzikrullahi akbar. Aqimus shalah.